Silakan, Siapa? silakan. Mana silsilah rantai ya para nabi di dalam Bibelmu? Masukkah ke situ Matius? Masukkah ke situ Markus, Lukas, bahkan Paulus? Masukkah? Gak ada. Yang ada pada kenyataannya, kalian japlok-japlok ke perkataan Abraham. Kalian japlok perkataan nabi-nabi terdahulu, Musa. Kalian semua Masalahnya dalam memang, kalian, masalahnya memang kalian kita, katakan perkataan itu untuk kalian. Padahal untuk umat dari nabi-nabi terdahulu. Apa pula urusannya Abraham itu Karistin? ada di kitab kami, kan kitab kami itu Apa Kanda. pula urusannya Musa sama Karistin? Mana ada? Itu nabi kami Kanda. Udah mana dia tanya? Di dalam kitab apa? Ayat berapa? Silakan. Banyak tertulis kitab ini. Satu saja, nggak apa-apa. Kita punya banyak Jadi, waktu kok. Di Musa diutus Tuhan ada. Di Iya, Kejadian 2 ayat 24. Kita kembali kepada omonganmu tadi. Ini kemana-mana udah diskusi. Kanda gimana sih? Katanya, Bisa kau tunjukkan datanya. Gak akan bisa kau tunjukkan datanya. Kita ke tema saja. Bangkit dari kubur bukan Tuhan. Jadi, menurut iman Anda, bangkit dari kubur itu Tuhan rupanya. oh kalau kami sih, kalau cuman bangkit dari kubur aja, cuman bangkit begitu aja, bukan Tuhan itu Anda. Bukan Tuhan. Terus yang bangkit dari kubur, iya kategori bangkit dari kubur jadi Tuhan itu gimana? Oh tidak, kami belum yakin kalau itu Tuhan. Tapi setelah dia naik ke surga, barulah itu Tuhan yang maha kuasa kembali ke kerajaan surganya. Di mana tertulis? Ya, tertulis dikatakan bangkit dari kubur, naik ke surga, itu adalah Tuhan. Di mana? Bukan seperti begitu tertulisnya Kanda. Tapi dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu menandakan ketuhanannya. Ya sudah, di mana tertulis kalau Tuhan pernah metong, bangkit, lalu naik ke surga? Di mana tertulis? Ada dong. Dia Mana? mati. Saya lihat ya, sabar Kanda ya. Silakan. Aduh, kok nggak ketemu ya? Tidak akan ada itu Dinda. Ada Kanda, ada. Silakan cari Dinda. Dinda nanti bangunin aku ya kalau udah ketemu ya. Aduh. Cari gitu dong Kanda, gimana ya? Aduh, saya kesulitan mencarinya. Ini ada satu ayat. Gimana ayatnya ini ya? Sabar Kanda ya. Aduh. Ada Kanda di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Ya, menang saya kan? Matius Ya. 27 ayat 51 sampai 53. 23, oke. Coba ulang dulu Sampai pertanyaan. lanjut Matius 28, Markus 16. Di mana tertulis ya Tuhan metong lalu bangkit, setelah itu terangkat ke surga, ya kan? Nih kita buka ya. Dia kasih data Matius 27 51 53. Dan lihatlah, tabit bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Ngaco nih. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyaknya orang bangkit di sini katanya. Dan itu sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Mak, seram kali ya. Lalu mereka kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa ini Dinda? Aduh, Kanda salah memahami itu Kanda. Mati dari bangkit, kan? bangkit Betul. dari yang tadi dibilang banyak orang bangkit itu bukan seperti itu. Maksudnya dia mati bangkit dari kehidupan kekal, dari
tidak terselamatkan, siap menanti. Kalau gitu suka-sukamu aja deh, itu mengarang aja. Yang saya tanyakan Dinda, di mana di Bible-mu diberikan informasi Tuhan itu meninggoy, bangkit, lalu naik ke surga di mana? Sementara dalam Matius 27 Ada kalau dia naik ke surga, ada di Markus 16 ayat 9. Oke, di mana tertulis Tuhan naik ke surga di mana? Markus 16 ayat 9. Markus 16 nomor 9 ya, Tuhan naik ke surga ya. Oke. Markus Itu ya. kan abang kandang nggak Tuhan kan, tapi saya Tuhan kan. Nomor 9 ya, Markus 16 nomor 9. 19. Markus 16 ayat 19. Ini Anda orang beriman ini loh. Saya sangat beriman ini Kanda. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, ya terangkat dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Oke, di sini berarti Yesus itu Tuhan. Iya dong. Allah Bagaimana kalau bukan Tuhan bisa terangkat ke surga? Allah itu Tuhan bukan? Tuhan dong. Berarti Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan. Oh lain. Jadi dia terangkat itu dalam tubuh kemuliaannya Kanda. Enggak, waktu Tubuh dia terangkat kemuliaannya. itu Tuhan bukan? Tuhan dong, Tuhan Yesus. Oke. Setelah terangkat, dia kan duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Allah yang duduk di sebelah kiri Yesus ini Tuhan bukan? Oh Tuhan dong. Tuhan, berarti Tuhan duduk di sebelah Tuhan. Oh lain. Maksudnya begini. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dia itu dengan tubuh kemuliaannya sebagai Yesus masih posisi roh, masih posisi firman. Yang di sebelah kanannya itu adalah Allah Bapa yang di surga. Oh, berarti Yesus ketika terangkat dia ke langit, dia dalam bentuk roh. Roh firman dong, dia kan roh firman. Oh, berarti dia dalam bentuk roh dia, bukan dalam bentuk daging. Iya, dengan daging tubuh kemuliaannya dia terangkat ke surga. Mana daging atau roh? Loh, dia tuh meninggalkan sampai sekarang nggak ada itu mayatnya ditemukan. Makanya itu terangkat ke surga. Simak Dinda pelan-pelan ya. Ketika Yesus terangkat, dia dalam bentuk daging atau dalam bentuk roh? Dalam bentuk daging dan roh. Tapi bukan begini, bukan. Sabar. Bukan daging kemanusiaan yang biasa, tapi sudah daging dalam tubuh kemuliaan. Iya, penting daging lah ya, daging kayak kita ini ya. Tapi daging itu penuh kemuliaan gitulah ya. Tapi bukan daging seperti dagingnya kita. Dia sudah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu bukan daging. Beda. Iya. Kalau daging itu bisa membusuk di tanah, bisa menjadi mayat. Tapi kalau tubuh kemuliaan itu berbeda. Sudah ini. Berarti ketika Yesus terangkat ke langit, dia nggak punya kepala, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kok begitu sih? Namanya tubuh kemuliaan kan berarti tubuh kan berarti kan seluruh tubuh kan. Gimana sih Kanda ini? Tubuh yang terangkat ini daging atau bukan? Bagaimana saya menjelaskannya? Pokoknya tubuh kemuliaan. Iya, daging kan, dia terangkat dengan daging kan. Oke lah, daging kemuliaan. Daging kemuliaan. Daging tubuh kemuliaan, oke. Daging tubuh kemuliaan ini, apakah daging tubuh kemuliaannya Tuhan? Iya dong, daging tubuh kemuliaannya Tuhan. Terangkat ya kan, duduknya di sebelah kanan Allah. Apakah Allah ini Tuhan? Tuhan dong. Oke, berarti kan Tuhan duduk di sebelah Tuhan. Begini, jadi itu yang terangkat itu roh firman Allah. Jadi maksudnya kayak mana? Drong, cair Bang Aun, drong. Jelaskan Dinda. Ya mungkin Babang Faruk ini terlalu banyak pikiran ya. Jadi sulit untuk menangkap gitu loh.
Saya ini menangkap Kanda, tapi memang seperti itu penjelasannya. Iya, berarti Terangkat penjelasan. ke surga dengan tubuh kemuliaan. Mm-mm. Terus Terus ya kalau yang bangkit dari kubur, kalau duduk bukan, duduk di sebelah kanan Allah. oke, Iya kan gitu kan? iya benar, Allah ini Tuhan kan? oke Tuhan Allah, Tuhan, oke. Yesus ini yang terangkat dan duduk di sebelah kanan Tuhan ini, Tuhan bukan? Tuhan, Oke, berarti kan Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan gitu. oke Tuhan, ya benar, duduk di sebelah berarti kanan Tuhan Allah. Anda dua dong. Berapa? Dua Tuhan Anda dong. Kurang itu Kanda, 3 kami. Tiga Tuhan. Iya, Tiga Tuhan. Bentar Dinda ya, aku telepon dulu apa Menko Polhukam. oh Halo, Menko Polhukam. Iya, ini Menko Polhukam. Ini ada si Hades ini melanggar Pancasila ini. loh, kenapa saya yang Dia dilaporkan nggak esa Kanda? Tuhan dia. Saya salah apa? Saya ini menjelaskan Ketuhanan yang maha esa kebenaran. ditentang sama dia. Dia ketuhanannya tiga. Iya, melanggar Pancasila sini pertama. Gimana Bapak? Anda boleh begitu Kanda. Saya ini tidak salah ini. Saya menjelaskan kebenaran, masa dilaporkan? Tapi Tuhanmu tiga. Ya memang benar 3. Yang boleh hidup di atas bumi di Indonesia ini yang memiliki konsep ketuhanan Maha Esa. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu? Kan Kanda tidak mengerti Tuhannya kami 3 itu bagaimana? Bapa di surga. Bentar. Pak Menko Polhukam. Tunggu. Katanya mau dijelaskannya. Kenapa Tuhannya dibilangin tiga? Tunggu Bapak ya. Ya, tunggu jangan ditangkap dulu Bapak Hadesnya Bapak ya. Oke, terima kasih Kanda. Laporannya ditunda. Jelaskan dulu lah. Yang tiga ini kayak mana? Jadi. Yang 3 itu satu kesatuan Bapa itu, satu tubuh Bapa, di dalam ada Roh Allah, Roh Kudus, ada Roh Firman. Satu kesatuan. Ya, Kesatuan Brimob terdiri dari beberapa orang. bukan orang. Dalam satu kesatuan tubuh itu ada Roh Kudus dan ada Roh Firman. Ada Roh Kudus, ada Roh Firman. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan dong, Roh Firman Tuhan bukan? Tuhan dong, Yesus Tuhan bukan? ya Tuhan dong, Bapa Allah Tuhan bukan? Tuhan dong. Udah 4 Tuhanmu. Tapi satu kesatuan, satu tubuh Bapa di surga. Iya, Makanya kesatuannya, kesatuan. Ya, makanya Bapa, Anda, Yesus, ya Roh Kudus, Roh Firman, ini kan satu kesatuan. Satu kesatuan ini disebut satu kesatuan ketuhanan kan? Iya kan? oke. Ya udah berarti banyak Tuhan. Sekarang begini, saya tanya Kanda, Tuhannya Kanda ini berapa? Ya Allah itu Esa. Ahad. Cuma satu ya? Iya, bukan cuma. Memang harus satu. Makanya Tuhannya Kanda ini kalah sakti. Kami 3 Tuhannya Kanda. Menang jumlah kami. 4 apa 3 tadi? 3. Oh tadi 4. Cuman. Oh, Kanda salah. Tadi kan Kanda bilang 2, saya bilang 3. Kita ulang ya Dinda ya. Kita ulang ya. Yang pertama, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Allah Tuhan bukan? Tuhan 2. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan 3. Roh Firman Tuhan bukan? Nah, kok Roh Firman kan sudah Yesus tadi, gimana sih Kanda ini nambah-nambahin? Nggak boleh ditambah-tambahin dong. Oke. Berarti Tuhanmu 3. 3. Oke, berarti ketika Yesus mati Tuhanmu tinggal 2. Tetap 3. Tidak ada Tapi matinya. satu. Roh Firman mana bisa mati? Yang mati itu tubuh kedagingan manusianya. Kita kan udah kaji di awal tadi, Yesus itu terangkat kan beserta dagingnya. Dagingnya Tuhan bukan Tuhan kau bilang, tapi daging kemuliaan gitu loh. Ketika dia meninggal, berarti kan Tuhanmu tinggal 2, kayak lagu itu.
Tuanku ada tiga. Oh salah, lagunya bukan begitu. Ada Salah. ini dan itu. Ada ini dan ini. Yang mati, Tuhan satu. yang mati itu tubuh kemanusiaannya Kanda. Tinggal dua. Berat. Gitu berarti. Oh, lagu balonku larinya ke Tuhan sih Kanda. Jadi Ya lagu balonku ada 5 ya, balonku ada 5, bukan ke Tuhan. oke, kita kaji pelan-pelan lagi nih Dinda ya. Iya, Ketika Yesus dilahirkan Maria, dia ini Tuhan bukan? Oh Tuhan. Oke, ketika itu Allah di mana? Allah Bapa. Oh di kerajaan surga. Oke, Tuhan juga dia. Tuhan dong. Ya, bumi dengan surga beda nggak? Beda dong. Beda. Ketika Yesus dilahirkan, dia di bumi atau di surga posisinya? Di bumi. Oke, dia Tuhan bukan? Tuhan. Nah, satu Tuhan di surga, satu Tuhan di bumi. Berarti 2 Tuhan bukan? Kurang 3. Saya bilang 3 kan. Dalam kondisi ini 2 Tuhan bukan? Oke, sudah 2, kurang 1. 2, oke. Ketika itu Roh Kudus di mana? Roh Kudus masih bersama Bapa di surga. Loh, jadi yang mengkabarkan kehamilan Maria tuh? Yang mengabarkan kan malaikat. Iya, kan dikatakan dia hamil dari Roh Kudus. Itu iya maksudnya Bapa di atas yang mengurapi melalui. Dan ketika Yesus diuji dalam Matius 4 nomor 5, kan Dinda, kan di situ di Matius 1 nomor 1, Yesus kan dikatakan kepenuhan Roh Kudus, Lukas 4 nomor 1 juga. Roh Kudus ada di bumi. Kanda, saya mau kasih tahu rahasia, mau nggak dengar nggak? Apa itu? Kalau saat Tuhan Yesus lahir itu sudah menjadi Tuhan. Iya, ada kau bilang tadi terus. Saya kasih tahu rahasianya, Kanda mau dengar nggak? Apa rahasianya? Ini omongan orang longor ini. Benar, ini ada tertulis di Lukas 2 ayat 11. Nah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Kristus itu nama atau gelar? Oh gelar. Gelar. Yesus itu nama atau gelar? Nama. Nama. Coba baca Lukas 1:31. Berapa? Lukas 1:31. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seorang anak laki-laki. Orang itu Tuhan atau bukan? Saat dia lahir, dia memang menjadi manusia. Loh, cuman. Firman Tadi kau bilang dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir Tuhan. Ku tanya sama kamu, baca Lukas 1:31. Seorang orang, ku tanya sama kamu, orang Tuhan atau manusia? Memang waktu lahir dia manusia. Dia kan Belum firman, 1 detik udah berubah kok firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Apa? Firman yang menjadi manusia melalui Di situ nggak ada dikatakan firman proses jadi lahir. manusia. Ada. Firman jadi manusia itu Yohanes 1 nomor 14 Dinda. Kok Kanda hafal ya ayatnya? Ya apalah Master Bibel. Firman jadi manusia itu Yohanes 1 nomor 14. Masalahnya di dalam Lukas 2:11 dikatakan hari ini telah lahir Tuhan. Iya. Sementara ya Yohanes 1:14 firman jadi manusia. Bilangan 23:19 manusia bukan Tuhan. Tapi Anda banyak hafal ayat-ayat Alkitab ya. Saya berdoa semoga Tuhan Yesus menjamah Kanda. Oh, itu pelecehan lah kalau nggak ada. Pelecehan sih Kanda. Saya ini Ibang Farouk kok dijama-jama.
Kok normal kan? Normal kok kan? Kok paranormal kok kan? Normal aku. Dijama-jama. Apamu yang dijama? Bukan dijama-jama. Apamu yang dijama Bang Faro? Apanya? Aduh, Curiga aku ini. Awas salah maksudnya- menjama loh. Semoga Kanda dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Sejak kapan pula di Bibel ada hidayah? Ya, kita kan mengikuti bahasa. Dinda, coba lah ya. Aku bingungnya di sini, Dinda. Tengoklah ya. Di dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman jadi manusia. Lukas 2:11 ya, hari ini telah lahir Tuhan. Kan gitu. Ya kan gitu. Firman jadi manusia. Hari ini telah lahir Tuhan. Kan gitu. Sementara bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia. Mana yang betul nih? Karena Kanda ini nggak memahami bagaimana orang Kristen itu menuhankan Tuhan Yesus. Oh iya, kayak mana kalian menuhankan Yesus kayak mana? Simak ya. Kami menuhankan Tuhan Yesus itu karena kami memuji, memuliakan, dan menyembah Dia. Di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Pokoknya kami memuji dan menyembah Dia, makanya kami tuhankan. Pokoknya. Karena Tuhan Yesus bilang begini, Kanda. Tuhan Yesus, Kanda kan hafal ayat Alkitab. Hafal ayat Alkitab kan? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tak seorang pun akan sampai pada Bapa yang di sorga kalau tidak melalui aku. Makanya kan melalui Tuhan Yesus, Kanda. Tak boleh tambah-tambah ya. Di situ tidak ada kata-kata surganya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, Bapa itu di mana? Ya, Di kata-kata surga. surganya. Kata-kata surganya nggak ada. Jangan ditambah-tambah. Yohanes 14 nomor 6. Oke, di situ ada kata aku dan juga Bapa. Betul? Oke. Aku lah Bapak di mana, Kanda? Bapak di mana? Saya tanya, aku ini siapa? Oh, Yesus dong. Roh Oke, firman yang Yesus menjadi ini- manusia. Aku Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan dong. Kan malaikat tadi sudah bilang telah lahir Tuhan di kota Daud. Aku Yesus Tuhan, ya kan, adalah jalan. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku Yesus Tuhan. Bapa ini Tuhan bukan? Tuhan dong. Oke, berarti apa? Tuhan Sampai kesel adalah kau, jalan. Kanda. Tuhan adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Gitu. Iya, jalan untuk sampai ke kerajaan sorga. Iya, Tuhan adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Iya. Banyak kali Tuhan ini. Banyak kali Tuhan ini. Kan, makanya Tuhannya Kanda kalah sakti. Cuma satu, kami tiga, Kanda, Tuhannya. Enggak, itu bukan sakti. Kau jangan bilang tiga-tiga lagi. Nanti aku telepon Menko Polhukam ya. Kau bilang tiga-tiga lagi. Janganlah, Kau bilang Kanda. udah satu. Kemana ya kau? Kita kan Kau bilang guyup, tiga lagi. Kanda. Telepon nanti Menko Polhukam. Telepon ini. Janganlah. Yo. Kita itu, janganlah Halo, Pak. main lapor-lapor. Kita ini Ya. kan Ini Pak ada si Hades ini Hades. enggak. Saya Dia jelaskan sudah lagi, saya melanggar jelaskan. Apa ini melanggar Pancasila sila pertama. Tuh ketuhanan Enggak, Maha saya Esa. jelaskan lagi. Oh dijelaskan lagi. Oh ya bentar Ya. Pak. Tunggu dijelaskan lagi kan. Ya bentar Pak. Ini masih mau dijelaskannya lagi Pak. Bentar Pak. Iya bentar. Iya bentar Pak. Iya. Ya, Tiga, coba cari ya, coba. tetapi Ya, bentar, dalam Hades. satu tubuh. Moderator coba pilih lagi ya, mana tahu ada pasien lagi selain ini, jangan ini aja. Ya, silakan. Hades, silakan. Saya ini sengaja, Kanda. Saya senang lihat Kanda, jadi biar ramai, Kanda. Semakin ramai, semakin asik. Ya, silakan jelaskan lagi. Oke, coba yang lainnya menjelaskan ya. Saya Assalamualaikum mendengarkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Yunis, silakan. Ini ada juga, ini gambarnya sama kalian ini. Oh iya dong, Tuhan kami banyak. Tiga. Mukanya kok lain.
Riyandi sama Hades abang adik ya? Abang adik ya? Saya Kristen. Iya tahu. Begini, Ini Ayo, gambarnya yang mana ini? Gambarmu atau gambar si apa Bang ini Riyandi, gambarnya? Bang Riyandi tolong Itu- saya dong, bantu saya. itu gambar Tuhan saya, itu Tuhan saya Yesus Kristus. Jadi Oh, ini begini, gambar Tuhanmu. Kamu- Oke. Hades ini gambar siapa Hades? Oh, gambar Tuhan saya dong, Tuhan Yesus. Kok beda? kamu kenal nggak Tuhan kamu? Allah itu kamu kenal nggak? Enggak, kok beda? Allah itu. Tunggu dulu, bentar. Riyandi, Itu kan cuma gambar manusia, nggak masalah. Riyandi, Ini kayak gambaran. Hades lah, kondusif. Bentar Riyandi ya. kenal. Sekarang Riyandi. gini, kamu kenal nggak Tuhan kamu itu? Allahmu itu. Allah Tadi di atas Riyandi. itu kamu. Sabar dulu. Nanti nggak babang kasih kok dedak ya. Persoalannya coba aku tanya dulu. Hades kamu Kristen bukan? Hades Hadir, aku sangat Kristen Kanda. Kristen, oke. Gambar itu gambar siapa Hades? Gambar Tuhan itu hanya gambar. Iya, gambar Itu siapa? menggambarkan Tuhan Yesus sedang Oke, gambar Tuhan Anda ya. saya. Anda Kristen dan gambar itu adalah menggambarkan Tuhan Anda. Oke. Kristen ya, gambar itu adalah menggambarkan Tuhannya. Sekarang saya tanya Riyandi. Allah, ya kenapa? Iya, kamu Islam apa Kristen? Kristen dong. Oke, gambar itu gambar siapa? Gambar Tuhan saya itu cuma gambar buat Yang manusia. mana benar Tuhan Nggak masalah. Karena itu kami menggambarkan orang saking sayang kami sama Tuhan kami gambar. Halo. Itu nggak masalah. Karena Wah, Pak Menko Iya. Polhukam. tidaklah pelarangan gitu loh dalam Ternyata benar untuk Pak, melarang. Tuhannya tiga. Nggak masalah. Tuhan kami bukan tiga satu. Pasukan kemari kalau tak benar. Tuhan saya bukan tiga satu. Mereka Tuhan ini saya sudah melanggar Pancasila benar tiga. Tuhan Udah Pak, udah kutanyai Pak, beda-beda mukanya Pak, beda-beda. agak kalahannya. Tapi Berbeda dalam mukanya manifestasi Bapak dalam Menko tiga. Aku nggak ikut-ikut ya, Aku tadi sudah klarifikasi ya. Oh, Hades Aku nggak ikut-ikut. Dia aja tangkap dia. Sekarang Si Hades, aku gak ikut-ikut, aku udah klarifikasi. Allah kamu kenal Iya, Allah kamu iya, kenal iya. kenal nggak? Iya. Allah, Si kamu- Hades kamu sudah ada nggak? klarifikasi Ada nggak? Bapak Menko, udah klarifikasi Hades. Mana bukti? Apa buktinya? Dia Apa nggak buktinya Allah klarifikasi kamu itu dia. aja? Apa bukti Allah itu aja? Iya, Bapak. Apa buktinya? Tenangkan dulu dirimu Riyandi. Mbak Hesti, Cair sakit-sakit perut ya. Astagfirullahaladzim. Ditangkap saja. Ditangkap Jangan dia dong, kan? saya nggak ikut-ikutan. Saya tadi sudah klarifikasi. Iya, Hades sudah Bang klarifikasi. Faro, Bang Faro, tuh dia udah klarifikasi, jangan tangkap dia Bang Faro. Nggak boleh udah, gitu Bang Faro. Iya. Bapak, Saya Bapak kan Menko sudah Polhukam. klarifikasi. Bapak Menko Polhukam jangan tangkap Hades ya. Dia udah klarifikasi katanya. Jangan dong. Iya, jangan. Udah. Mbak Hesti kenapa ini tertawa ini? Sakit-sakit sampai guling-guling sepertinya ini. Sakit perut. Aduh Tuhan tolong. Udah klarifikasi. Aku nggak ada kurekam tadi loh. Kalau nggak bikin Siti keren kali tadi loh. Ambil di YouTubeku. Ah, nanti kirimkan dulu itu ya sama aku. Atau aku tengok Mana nanti di YouTube? ya. Nggak Iya, tengok nanti di YouTube, Bang. Aku biasa kurekam loh, aku bikin gua. Keren itu loh, lucu tuh. Aku jangan ditangkap. Aku udah klarifikasi. Astagfirullahaladzim. Hades. Jadi Riyandi tahu ku naikkan karena itu tadi Riyandi. Aku cocokkan gambar kalian dua. Jangan kau pikir ku naikkan kau mau berdiskusi sama kau. Aku tahu kau Riyandi longor. Iya kan? Mau aku cocokkan aja di gambar kalian dua tadi Riyandi. Aduh. Kita pilih dulu ya. Aduh. Ini ada lagi satu tahu ini. Ya, Bang Faro jangan lupa. Itu telepon lagi itu. Menkulhamnya, jangan tangkap si Hades. Dia udah klarifikasi loh. Jangan kayak gitu kok Bang Faro. Udah melarikan diri dia.
Udah klarifikasi dia. Kemana berdua itu? Kemana berdua? Dua-duanya kemana lari? Astagfirullahaladzim. Aku yang kasihan gini teman-teman, kadang aku ya selesai live kan, aku mikir gitu di atas kereta kan, pas mau pulang kerja, kalau lengku cagilin itu udah tua, kurang ajar juga aku ya gitu. Tapi yakin aku si Ades belum tua itu, masih muda itu. Jadi Andi udah tua kayaknya, suaranya Ya, si Andi udah tua. Itu cerita dia itu. Takut Itu panik cerita dia. gimana sih? Makanya dia takut, panik. Makanya nggak heran deh kan. Macam pendeta kemarin bilang, ada mama jumpain aku toko Faruk. Oten juga si pendeta ini kan. Kenapa? Dibilangnya sama aku kalau jumpa aku jijik kali dengan si Faruk itu. Sakit jadi hatiku. Jadi kayak mana lah teman-temannya? Kita kalau lawan diskusinya itu akademis, kita bisa akademis loh. Tapi kalau kayak gitu, kayak mana mau dibawa akademis, longor? Nggak, lucu-lucu aja, nggak apa-apa, bagus itu. Iya, nggak bisa itu dia apain itu. Diajak serius nggak bisa itu. Kalian dua orang kayak gitu tadi, kalian paksa diskusi serius, setruk dia, nggak percaya. Setruk dia. Nggak percaya, kalian tes. Aku bukan apa teman-teman, 4 anakku, mana mau aku stroke, nggak ada kok. Bikin Bang hiburan Faruk aja. izin, buat kalian jangan lupa follow akunku yang ini. Akun yang Iya, lain ke jangan Bennett lupa, habis. Follow ya, follow akunku yang ini ya. Tadi kena Bennett, tadi saya lihat Akhi tadi apa live. Di roomnya Abu tadi bareng battle sama Abu ya. Oh. Di follow ya, apologet muda di follow teman-teman. Mana siapa? Nggak mau lagi om. Oh, tiap Nah, orang tadi- nanya. si Erik tadi- Saya mau lagi. si Erik tadi minta naik si Erik, mana dia? Si Erik minta naik tadi. Longor itu sama dengan bego. Longor sama dengan bego. Bahlul loh. Erik tadi minta naik dia, mana dia? Tahu. Aku kadang teman-teman, kalau aku lagi ngobrol gini, banyak kali yang minta di bawah naik. Aku nggak bisa picit teman-teman. Tombol multinya nggak bisa kupicit, nge-lag dia. Gelinding dia, kayak gini, ngilulunit, nggak bisa dia, nggak muncul dia. Oke, Alukar, selamat bergabung Alukar. Iya, selamat bergabung bang. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen bang. Oke, bentar ya Dinda ya. Bang Yon, selamat bergabung Bang Yon. Halo Bang Yon. Bang Yon. Turun Bang Yon ya. Oke, diskusi kita ya Alu. Ini saya tengok dulu, followers sudah ada nggak? Belum bisa. Oke, kamu punya 2 pilihan ini Alu. Kita kaji tema atau kamu bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Lempar tanya jawaban aja bang. Lempar tanya jawaban berseru gitu bang. Iya, sesuai tema ini ya. Iya kan? Biar terarah diskusinya, oke? Oh gini, nanti abang bertanya tentang Kristen, aku bisa jawab. Enggak. Kita kaji tema saja. Kalau kamu nggak bisa on cam, biar jangan melebar kemana-mana. Terstruktur dia diskusinya gitu loh. Iya, aku nggak bisa on Kita cam soalnya kaji bang. tema. Masih 56 pengikutku. Iya, makanya saya tanyakan gini. Di dalam imanmu kan, ya, Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Kan gitu. Enggak masuk Sementara lagi. Bang Faruk, izin bang. Nanti kalau abang izin bertanya sama aku juga mau bertanya tentang Muslim juga bang. ya udah silakan. Coba Jadi kamu. abang dulu nih, abang Saya tanya dulu. gini. Ya, saya tanya sama kamu, ya. Oh, iya. Kamu dapat informasi dari mana kalau bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Kalau dia dibilang Tuhan bang, dia tuh Tuhan bang, tetap Tuhan. Karena dia tuh firman itu kan awalnya kan menjadi Allah bang. Nggak, Allah yang itu saya menjadi tanyakan, menjadi manusia. Simak Dinda, kamu dapat informasi dari mana kalau bangkit dari kubur adalah Tuhan? Gak ada informasi, itu keyakinanku.
Jadi Anda tahu dari mana? Apa dasar keyakinanmu bangkit dari kubur Karena itu? aku mengimaninya, gitu. Modal Gak ada iman. dasarnya bang. Iman itu gak ada dasarnya. Iman itu gak ada Berarti dasarnya bang kalau Faruk. imani saja gitu. Loh, ini bang Faruk. Seperti kalau abang bertanya kapan Yesus itu dibilang Tuhan, aku ingin bertanya. Abang kan Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya Yesus. Saya nggak tanya kapan Yesus dibilang Tuhan. Tidak itu. Saya tanyakan, ya, Ya. Anda dapat informasi dari mana kalau bangkit dari kubur adalah Tuhan? sebelum dia lahir bang, dia sudah ada ketuhanannya bang. Saya nggak tanya itu. Iya biar abang paham. Saya nggak tanya itu. Anda dapat informasi dari mana kalau yang bangkit dari Gak ada kubur informasi itu bang, adalah gak ada Tuhan? informasi. Jadi dari mana Anda tahu? Loh, ya dia kayak mah. Oh alah bang. Karena memang lahir kan dia sudah Tuhan. Bukan masalah bangkit dari kubur dia kau bilang jadi Tuhan. Memang sebelum Abraham lahir dia sudah jadi Tuhan saya bang. nggak tanya kapan dia Tuhan, kapan dia jadi Tuhan. Simak Dinda ya, tidak ada kata kapan, tidak ada kapan kata jadi. Simak ya pertanyaanku ya. Karena Tidak ada merujuk ke kata situ kapan. pertanyaan abang bang Faruk. Gini, Pasti. Dinda. Tidak ada kata kapan, tidak ada kata jadi. Pegang cakapku, pegang, nggak ada. Yang ku Pasti ke tanyakan, situ nanti ujung-ujungnya bang Faruk. Anda dapat informasi dari mana? Kalau bangkit dari kubur adalah Tuhan. Tidak ada informasi. Jadi Anda tahu dari mana kalau nggak ada informasi? Loh, Gini, Gini, Bang Alu, abang Bang kan Alu, Bang bertanya, Alu, biar gini, saya- Bang Alu, Iya, gini. ya. Anda dapat informasi dari mana kalau yang bangkit dari kubur adalah Tuhan? A. Bibel, B. Pendeta, C. Asal ngomong. Ah, pilih mana? Nah, mana coba? loh. Dari Bible, cuman saya nggak pernah baca ayatnya gitu. Kalau abang Di mana ada ayatnya, coba tertulis? tunjukkan. Di mana tertulis? Ya saya nggak pernah baca bang. Kebetulan saya nggak penghayat hafalan gitu. Karena gini Dinda, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah yang tidak dijangkau oleh maut. Dia bersemayam di dalam terang. Tak seorang pun mampu melihat dia. Jadi berdasarkan kitab Timotius saja dikatakan bahwasanya Tuhan itu tak mungkin meninggoy. Sementara dalam imanmu Tuhan itu meninggoy. Makanya saya tanya, kau dapat informasi dari mana kalau yang Enggak. meninggoy dari kubur itu adalah Tuhan? Gini, istilahnya kan abang bertanya kan Yesus itu kapan bangkitnya gitu. Kenapa betul itu Yesus yang bangkit? Enggak loh, ya Allah. Gak ada informasinya kalau itu bang saya. Aku kurang tahu. Enggak, Abang itu nggak saya tahu tanya kayaknya. Dinda. Saya kurang tahu. Saya Coba abang tanya jelaskan saja deh. itu. Biar kita kelar kan. Kan begini, dalam iman Anda. Iya, saya mengerti. Yesus Tadi itu- 1 Timotius berapa bang? Yesus- 1 Timotius berapa? Dengar dulu. Di dalam iman Anda, Yesus itu kan dari sono-sononya ada Tuhan kan? Iya. Iya kan? Iya. Ketika metong dia Tuhan kan? Iya. Iya. Maka saya tanya, kan wajar saya bertanya. Anda dapat informasi dari mana kalau yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Kenapa kau tanya gitu Faru? Karena berdasarkan kitab 1 Timotius 6 nomor 16 tadi dikatakan Tuhan itu nggak mungkin meninggoy. Jadi Anda dapat informasi dari mana kalau yang meninggoy itu Tuhan? 1 Timotius tadi berapa bang? 1 Timotius 1 nomor 16. Timotius 6 nomor 16. Oh bentar. Biar kita buka ayatnya kan, biar enak gitu. Jadi Ya, buka. ya 1 Timotius 6 ayat 16. Tidak dihampiri oleh maut. Dia bersemayam dalam terang. Kan gitu dikatakan. Ya. Ini cuma Tuhan di dalam kuburan kegelapan. Silakan. Jadi Dinda. ya udah aku baca. Jadi intinya maksudnya gimana bang? Loh, kok maksudnya gimana lagi kau bikin? Ya bisa pas abang bilang itu memang pas abang bilang itu. Cuman kan intinya kan nggak merujuk ke situ bang. Loh, kok nggak merujuk ke situ? Berarti ada makhluk lain yang tidak dijangkau oleh maut. Siapa? Kalau ada, kok lebih hebat dia daripada Tuhanmu Yesus? Tuhanmu Yesus meninggoy, dia nggak bisa meninggoy. Lebih hebat dia dong. Maksudnya makhluk ini nggak bisa meninggal. Ya makhluk nggak bisa meninggal tergantung makhluknya bang Paru. Gimana? Ya makhluk kan memang nggak bisa meninggal bang, karena dia makhluk arwah. Kalau Tuhan kami kan karena ke dalam kedagingannya bang, dalam firman dia, makanya dia meninggal. Kau dapat Jangan ilmu samakan dari dengan mana? makhluk. Kau dapat ilmu dari mana kalau makhluk itu adalah arwah?
binatang, maaf kata binatang. Cuman kan nggak harus ke situ bang. Kita logika. Hewan. Nanti kena banned kita hewan. Hewan. Oke, sorry. Ini Dinda, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 kan dikatakan dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, betul? Iya. Nah, berarti dia nggak mungkin meninggoy kan? Dijangkau itu maksudnya bukan harus meninggal bang. Iya, berarti dia tidak mungkin meninggal kan? Tidak, Karena apa, dia tidak tidak bisa didatangi oleh mungkin. maut, betul? Apa yang tidak mungkin bang? Hah? Kata dia meninggoy ini sini di mana bang? Tidak ada. Dijangkau itu dalam berbentuk Saya apa nggak sekarang? bilang meninggoy. Saya nggak bilang meninggoy. Abang bilang Saya tadi meninggoy. Di dalam kitab Timotius itu tadi, dia nggak mungkin meninggoy. Si dia yang ada dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu tidak mungkin meninggoy. Karena apa? Karena dia tidak mampu, tidak bisa dihampiri oleh maut, betul? Ya. Nah, berarti dia kekal. Sementara kau Mana yang beriman kekal? Bukan dia yang Tuhan kekal itu- bang. Dengar dulu Dinda. Sementara Karena dalam manusia imanmu- tidak ada yang tidak meninggoy. Jangan salah. apa? Gimana? Manusia kan tidak ada yang kekal bang. Makanya meninggoy. Iya, ya Allah. Firman-Nya Makanya yang aku kekal. bilang, kata dia ini tidak merujuk kepada manusia berarti. Betul? Si dia Dialah ini satu-satunya. yang Dia satu-satunya bekerja- siapa? Yesus kan? Si dia ini, aku nggak mau menyatakan itu Yesus dan kau pun nggak boleh menyatakan itu Yesus karena tidak ada kata Yesus di situ, ya. Ya, cuma Nggak kan ada ini di kalau situ. kita Dalam baca perikopnya kan Matius pesan ada. penutup dia sebelum diangkat ke surga bang. Ini berarti kepada Yesus. Masalahnya Bang. begini, Dinda. Di dalam kitab ini garis apa aja garis besarnya aku ambil ya. Di dalam kitab Timotius yang kau sampaikan tadi dikatakan ya kata dia ini berarti mengarah pada Tuhan, nggak mungkin makhluk karena makhluk pasti meninggoy, ya kan gitu. Dan Tuhan itu melebihi makhluk. Di situ dikatakan Tuhan itu nggak mungkin didatangi oleh maut. Karena nggak mungkin didatangi oleh maut, dia nggak mungkin meninggoy. Sementara dalam imanmu Tuhan meninggoy. Maka muncul pertanyaan, kau dapat informasi dari mana? Kalau yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Sementara Tuhan meninggoy aja tidak, konon bangkit. Gitu loh. Kan dalam kemanusiaannya bang dia meninggoy. Bukannya berarti kalau firmannya tetap kekal. Makanya bang baca kan harus satu perikop bang. Jangan setengah-setengah dong. Nah, kalau itu kita mundur lagi. Berarti ketika Yesus dilahirkan Maria, dia bukan Tuhan. Oh Tuhan dong. Tetap Tuhan dia. Bisa saja saya bang. Tapi manusia kok bilang. Ya tapi firman itu menjadi manusia. Iya, ketika dia dilahirkan Maria, Firman itu adalah Tuhan Allah. sudah manusia. Abang bilang kan kalau dari lahir itu kapan dia jadi Tuhan? Itu pertanyaan abang tadi. Enggak itu saya tanya loh. Mbak. Bang kalau Anda sudah apa? nyatakan dia Nasi jangan Tuhan. berubah-ubah bang. Bang Paru. Anda sudah nyatakan dia Tuhan, cuman tadi seketika Anda berubah, Anda katakan dia manusia. Ke dalam Bro, manusiaannya. Bukan aku bilang manusia. Tapi kemanusiaannya pun jangan disamakan dengan kemanusiaan kita bang. Dia kemanusiaannya beda dengan kita. Kita ulang ya. Ya. Ketika dia dilahirkan Maria, dia manusia atau Tuhan? Dia tetap manusia bertuhan bang. Dia gimana bilangnya? Aduh. Dia lahir bang. Sudah ada ilmu ketuhanannya bang. Bukan manusia biasa bang Paru. Bukan manusia biasa bang Paru. Gini. Jangan kau katakan manusia bukan manusia biasa, ya. Tetap ada pilihannya ketuhanannya dia. bang Paru. Dia manusia Ayat ini. ketika dia dilahirkan Maria, ya, aku nggak mau mengintervensi jawabanmu Dinda. Aku juga tidak mau mendeskripsikan imanmu, nggak boleh kita. Aku cuma Nggak salah. Diskusi kan santai aja. Aku nggak mau. Aku cuma bertanya. Cuman jangan berubah-ubah lah jawabanmu. Nggak berubah-berubah, Ketika dia Bang. dilahirkan Maria, dia manusia atau Tuhan? Dia manusia sudah ada ketuhanannya. Tidak ada pilihan dua itu bang. Itu pilihan abang kasih bang. berarti dia manusia ketuhan-tuhanan. Bukan. Manusia tapi udah ada ketuhanannya. Jangan abang bilang ketuhanannya. Kalau merujuk kata bang itu harusnya Tuhan. Jadi kayak mana jelaskan itu? Makanya aku bilang jawab yang tegas. Ketika Kan sudah saya dilahirkan jawab bang. Maria- Dia manusia tapi sudah ada fungsi ketuhanannya. Makanya dia melakukan mujizat. Kalau manusia biasa tidak bisa melakukan mujizat bang Faruk. Kita logika juga. Berarti dia manusia ketuhan-tuhanan kan? Bukan ketuhanannya sudah ada. Makanya melakukan mujizat. Membangkitkan orang dari kubur.
melakukan Iya. mujizat di Golgota. Jangan salah Bang Faruk. Dinda, dia manusia, tapi dia juga Tuhan gitu Bang, kan? lagi nih. Iya kan? Apa Bang Faruk? Sorry tadi patah-patah Bang Faruk. Apa? Dia manusia, tapi dia juga Tuhan kan, gitu kan? Iya, betul. Iya Konsep udah, ketuhanan berarti ada. gini Dinda, berarti dia manusia ketuhanan. Bukan. Itu konsep ketuhanan Bang Faruk. Itu seolah-olah dia mengaku ketuhanan. Seolah dia abang bilang, berarti itu Tuhan-Tuhanan itu. Sebenarnya itu Tuhan. Jangan abang bilang kayak gitu Bang Faruk. Gini Dinda, simak ya. Simak Udah saya simak Bang Faruk. Abang nggak menerima iman saya. Ada seorang laki-laki, dia laki-laki. Maaf cakap, nonotnya pun ada, dia laki-laki. Tapi suka pakai rok, suka pakai kosmetik, suka skincare, suka apa. Itu sifat perempuan nggak di situ? Sifat perempuan nggak itu? Berbedak, apalagi apa perempuan tuh lah nggak ngerti aku. Skincare, pakai rok, itu sifat perempuan nggak itu? Siapa perempuan? Sifat perempuan. Berarti dia laki-laki ke perempuan-perempuanan kan? Ya, cuma Iya kan kan? nggak merujuk ke situ kok. Jadi ke situ Bang Faruk. Loh, Ini kan konsep ya sama. nggak ke situ. Kita fair aja Bang Faruk. Ini nggak diskusi namanya Bang Faruk kalau gitu. Yesus ketika dilahirkan Maria, dia manusia bukan manusia, tapi ada Tuhannya. Kenapa kok katakan Tuhan? Karena dia bisa begini, mujizat. Ini Semua melakukan sifat. mujizat. Kalau manusia biasa Iya. tidak bisa melakukan mujizat Bang Faruk. Iya, karena mujizatnya begini. Ada Tuhannya kau bilang. Sama laki-laki Iya, tadi, lalu? ada perempuan-perempuanannya. Manusia ada Tuhannya. Bang, Manusia jangan lakukan, ada jangan abang Tuhan. kaitkan dengan kayak gitu. Nanti nggak jadi Iya. masuk konsep kita Bang Faruk. Gini. Perumpamaan abang sudah beda itu Bang. Dia manusia, dalam dirinya ada ketuhanan-tuhanan, kan betul? Jangan bilang Laki-laki. ketuhanan. Laki-laki. Ketuhanannya. Jangan bilang Iya, ketuhanannya. Itu udah beda lagi nanti dia konsepnya Bang. dia manusia, dalam dirinya ada ketuhanan, betul? Betul. Oke, dia laki-laki, dalam dirinya ada keperempuanan, betul? Gimana Betul. nih? Berarti tidak dia betul itu. laki-laki Cuma yang ada persediaan keperempuanannya. Astaga, Bang. sementara yang Kasih tadi, perumpamaan yang dia betul Bang Faruk. dia manusia yang ketuhan-tuhanan. Wah, abang kok kalah argumen kok jadi kayak Ternyata gitu. Anda menyembah manusia yang ketuhan-tuhanan. Oh, enggak Gimana? tadi Bang Hades itu menjelaskan Tuhan kami 3. Itu aja kita ulas Bang. Saya bisa menjawab itu Bang. Oh, jadi menurut Anda Tuhan Anda berapa? Tuhan saya 1 Bang. Oh, 1, oke. Ketika Yesus dilahirkan Maria, dia Tuhan bukan? Dia Tuhan? Tuhan, oke. Adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Ada Bang. Hah? Ada. Ada, siapa? Bapak. Bapak di mana pada saat itu? Bapak di sorga sang sumber. Itu sang sumber Bang. Oke. Yesus ketika dilahirkan berada di mana? Di dunia. Di dunia. Apakah surga dan dunia apakah surga dan dunia itu sama? Beda? Beda, oke. Berarti ada 2 Tuhan dengan 2 tempat yang berbeda. Satu di surga, Bukan. satu di dunia. Jadi berapa Tuhanmu di situ? Tuhanku tetap 1 Bang. Gimana, Sang? Ini Bang Faruk. Satu di dunia Tuhanmu, satu di surga. Jangan sampai ku telepon lagi nanti Menko Polhukamnya. Bukan gini, dengar Bang Faruk. Kayak mana? Kalau sang sumber itu, tetap sang sumber itu berpusat itu kami kepada Bapa. Nah, Makanya ada Bapak kami di sorga, 2 Bapak kami kan? Lagi angkat pakaian. Udah? ya. Kalau Yesus, dia itu anak Allah. Loh, dia kan Allah atau anak Maria? Dia anak Allah. Dia firman dan menjadi manusia. Enggak, yang saya tanya. Dia lahir, dengar. Dia lahir melalui rahim Maria untuk mengampuni Iya, dosa berarti- kami. berarti Jangan anak katakan Maria siapa dong, dia? Bang. Sekarang kan Berarti kita dia masih- ke firman. Iya, berarti dia anak siapa? Ketika dilahirkan Maria, dia anak siapa? Kok jadi ke konsep Maria, Bang? Abang nggak nyambung loh. Tadi kita cerita dari tunggal, kan? Yang dilahirkan Maria jadinya kemana? Aduh, sekarang gini, dia kan anak Iya, Allah, maksudnya dilahirkan anak Allah Maria. berbentuk firman. Hah? Dia anak Allah tapi yang berbentuk dalam firman yang menjadi manusia. Yang saya tanyakan Dinda, simak Dinda ya. Ketika Yesus dilahirkan Maria, apakah dia Tuhan? Loh, Bang, satu-satu dulu, jangan langsung ke Maria deh, Bang. Dari tadi. Bang, jangan nanti narasi, Bang.
Sama siapa satu tadi lagi, baru jadi satu. sama si Hades tadi pun itu kutanya, Dinda. Ketika kau tahu nama Yesus setelah dia dilahirkan Maria, kan gitu. Maka aku tanya, ketika dia dilahirkan Maria, dia Tuhan bukan? Dia Tuhan. Tuhan, oke. Adakah Tuhan yang lain selain Yesus pada saat itu? Tetap Bapa sang sumber, makanya saya bilang tadi Bang, tetap Iya, dia ada anak atau Allah. tidak? Tapi kalau Abang bertanya, sejak kapan kami mempercayai dia Tuhan? Sebab udah ada Yohanes 8 ayat 58, Yohanes Aku 8 nggak ayat tanya itu, 58. Dinda. Satu-satu dulu kita kaji dari kelahirannya nih dulu. Iya, Ada nggak kelahirannya. Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Apa? Adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Tuhan cuma satu Bang. Oke, berarti Sang tidak ada Bapa. Tuhan lain ya. Sepakat kita ya? Ya. Nggak ada Tuhan lain selain Yesus ya. Ya. Oke, Anda mau berjanji? Berjangan berubah-ubah? Iya berjanji. Oke, saya berjanji tidak ada Tuhan selain Yesus bilang. Enggak. Yesus Allah Bang. Yesus anak Allah. Bapa sang sumber. Yang saya bilang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Loh. Aduh gimana? Bang Faruk. Yang saya bilang di sini garis bawah itu Bapa sang sumber, bukan Yesus. Karena Yesus menurut Markus 15 ayat 39, sebab dia ada anak Allah. Anak Allah yang menjadi tetapi manusia firman Tuhan. yang Maka saya dia tidak kaji kekal. ini, Dinda. Tapi firman-Nya yang kekal, tetep Bang. layar, teman-teman. Teman-teman, ini goyang komalnya. Goyang komalnya. Aku micit-micit apa ini tombol tawa ini dari tadi macet dia. Kok macet? Saya kan terus pakai ayat loh. Abang tidak buka ayat saya. Iya bentar enggak aku bilang tetep layar. Nah, goyang dia teman-teman. Tetep Aduh, layar teman-teman ya. goyang kali, Love Bang Orange, Faruk. teman-teman. Katanya rungkat kita ini ya. Oke, simak Dindanya. Aku membahas Yesus yang dilahirkan Maria. Ketika Yesus dilahirkan Maria, dia Tuhan bukan? Dia tidak Tuhan. Dia anak Allah. Oh, tadi itu. Ini lucu juga ya. Jangan tertawa, biar saya jelaskan. Bukan dia anak Allah, Bang. Dia anak Allah yang menjadi manusia firman Tuhan itu sendiri. Loh, tidak berubah. Saya bilang tadi kan Bapa sang sumber, Bapa sang Tuhan. Makanya jangan samakan Yesus dengan sang Bapa. Aduh, Bang Baru. Bang, kalau Abang tidak percaya iman saya, jangan mempertawakan iman orang, Bang. Enggak, aku Dengar, tidak Bang Faruk, izin Bang Aku tidak Faruk. menertawakan imanmu. Enggak, Cuma Abang aku mempertawakan. menertawakan kau tidak bisa konsisten gitu loh, Dinda. Bukan tidak konsisten. Nah, Nanti kalau saya bertanya tentang Muslim, saya pun bisa ketawa, Bang Faruk. enggak gini loh, oke ya. Mana Aku anjing nggak logika itu, Bang simak Faruk. ya. Simak gini Dinda ya. Aku dari awal tidak berupaya mengintervensi imanmu, mendeskripsikan Tapi Abang imanmu. mempertawakan, Bang. Itu sama dengan melecehkan. Kau berubah-ubah. Bukan berubah-berubah. Saya sudah ada komitmen bahwa Yesus adalah anak Allah, Bapa adalah sang sumber. Yesus, ya Bapa itu tentang Tuhan. Yaudah, simak ya. Kita simak teman-teman Makanya ya. kalau Kan Elohim berubah itu nggak kepada dia sang lagi? Bapa. Iya. Theos itu Simak kepada teman-teman ya. Kristus. Ya, simak teman-teman ya. Berubah nggak dia lagi? Simak pelan-pelan kita ya. Oke. Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Anak Allah, tidak Tuhan. Oh, tidak Tuhan ya, tidak Tuhan. Ya. Oke. Ketika Yesus dilahirkan Maria, siapa Tuhan pada saat itu? Bapa. Bapa, oke. Sampai dengan Yesus disalibkan, berarti dia bukan Tuhan. Bukan. Dia anak Bukan. Allah yang turun ke Oke, bumi bukan hingga Tuhan, ya. menebus dosa kami dengan darah yang mahal. Oke. Ya. Berarti darahmu ditebus dengan darah manusia. Iya, betul. Oke, kita buka datanya ya di dalam kitab Korintus ya. Kalau Bang Faruk salah nggak salah 1 Korintus 11 nomor 26. Oke. Sabar. 1 Korintus Sabar Bang. Lagi buka kita nih. 1 Korintus 11 nomor 26 nih. Ini 11 juga, nomor 2. Bilang ya, tadi kau bilang bukan Tuhan ya. Sabar. Bilang bukan Tuhan tadi ya, simak ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi yang meninggal itu Tuhan bukan? Di sini ada nggak dibilang Yesus? Ada nggak dibilang sang Bapa? Ini kepada sang Bapa. Tidak.
Loh, Bapak yang meninggal. Ya Allah. Ini dia keluar ini. Ini dia keluar dari iman Kristen ini dia kayak gini nih. Bang, anak Bang Paru. Bang, kalau belum Udah keluar paham ini konsep dari Tritunggal, Kristen. tidak usah cerita Bang Paru. Gawat ini. Ini Enggak, kalau dia- abang belum paham teman-teman, konsep ini Tritunggal, kalau tidak dari usah gereja, cerita Bang Paru. Ini tuh kalau dalam Kalau kisah abang nyata tidak di paham gereja, konsep Tritunggal, tidak usah cerita Di saran tengah-tengah saya. masyarakat tunggu dengar Dinda ini bentar ya aku nggak mau ngerusak iman orang lain, nggak mau aku ini. Bukan, Kalau di abang lingkungan melecehkan masyarakat soalnya. teman-teman, si Alu ini lingkungan masyarakat di Kristen ini ditangkap dihadapkan dia di depan gereja karena dibilang dia bapak meninggal loh. Meninggal. Enggak, aku bilang bapak meninggal, Bang. Kata dia loh. Tidak ada yang bilang bapak meninggal. Bapak di surga. Yang meninggal itu Yesus dalam kedatangannya. Setelah Oke, dia naik ke tadi atas, saya udah dia tanya. menjadi Tuhan itu. Saya tanya samamu tadi, Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Balik-balik lagi. Wah, Iya, jawab, silakan. Tuhan bukan. Bang, saya sudah jawab loh, Bang. Saya sudah jawab Jawabannya itu. apa? Jawaban apa? Biar kita kunci nih ya. Setelah ini nggak akan tanya ini lagi aku. Kita kunci. Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Enggak ngerti lagi lah aku kalau abang nggak bisa menerima iman saya, Bang. Bukan, saya sudah menjelaskan loh, Bang Faruk. Saya sudah menjelaskan. Aduh, kacau men, berat saudara. Ini berat kali saudara. Ini aja Bang Faruk. Bang Faruk. Ini di Akhi Faruk, Yunus izin. mau nanggapin dia nih Akhi Yunus. Bang Faruk. Bang Faruk. Mau nanggapin dia, silakan Akhi. Aku bentar kamar mandi aku. Dari tadi Enggak, saya aku bertanya tentang ketawa. Muslim ini. Ya, silakan Akhi, silakan. Aku bentar aku mau kencing aku. Aku bertanya tentang Muslim ini, bisa nggak? Ya nanti boleh. Kalau Akhi Yunus mau nanggapin kau ya. Sekarang, jangan nanti dong. Masa Iya kabur? sekarang ini silakan. Aku main aku kencing dulu. Oke. Ada beberapa ayat karena abang sudah menanyakan banyak ayat dengan saya. Saya juga ada beberapa ayat yang mau saya tanyakan kepada orang abang. Bisa kan? Jadi Opo. kalau Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama nggak, Bang? Isa Al-Masih dengan Yesus sama atau tidak? Isa dengan Yesus itu sama nggak? Sorry. Ya, Isa dengan Yesus kan? Iya. Ya, berbeda. Loh, kemarin saya masuk di grup abang apa sana, itu masuk apa loh? Dibilang sama loh. Nah, Isa mati nggak dalam Al-Quran? Loh, saya tidak tahu, Bang. Itu kan Al-Quran Ya abang, Bang. sudah, kan saya jawab bedanya Isa nggak mati, Yesus mati kan? Iya. Beda. Tapi kalau kemarin saya tanya, Yang itu nggak dibilang nanya yang sama, Bang. kemarin, yang sekarang, bukan Iya, yang masa kemarin, berbeda-beda sekarang. imannya, Bang? Masa berbeda-beda jawabannya, Bang? Tapi sama-sama Yang, Muslim. yang sekarang, bukan yang kemarin. Sekarang ini kau debat sama saya. Bang, enggak. Kan sekarang kan itunya, Bang. Kemarin saya Kenapa kau tanya, maksa? Kenapa kau 3 maksa? orang saya tanya Muslim, 3 orang. Apakah Isa dengan Yesus itu sama? Sama, Bang. Saya saya jawab kaitkan. beda. Ya, Enggak, Zat, Isa tunggu. dengan Isa menurut dengan abang berarti, Yesus. menurut abang berarti, Bang, menurut Islam yang lain sama. Dengarkan. Itu dia, Bang, poinnya. Dengarkan. Isa Enggak, saya dengan nggak mau Yesus. dengar, saya nggak mau dengar. Kau bertanya orang mau jawab, nggak mau dengar ya sudah. Saya udah dengar itu dari orang Apa? lain, Bang. Bahwa itu sama Itu- dibilang. Terus tujuan kau bertanya sama saya apa? Hah? Biar abang paham Apa? juga bahwa di surah An-Nisa 159 tidak ada orang yang menjelang kematian yang tidak beriman kepada Isa. Berarti kepada Tuhan Yesus. Ih, kata siapa itu Tuhan Yesus? Lu kata teman Gila lu. saya kok baru kemarin dia murtad ke Kristen, Bang. Ih, kata Baru siapa? dia. Jadi temanmu itu karena terlalu terhasut oleh mulutmu yang sehari-hari menyembah manusia, mentuhankan manusia, makanya begitu. Jadi ngikut lu kan? Loh, itu muslimnya gimana yang 3 orang itu sesat gitu? Abang bisa Mana saya nggak percaya dengan mulut orang kan? Muslim yang mana? Coba panggil orangnya ke sini. Muslim yang mana? Aduh. Nggak kenal coba. Aduh, Mana? Bang. Nipu. Sudahlah, Bang. Sekarang saya tanya, ya kan? Utusan dengan yang mengutus sama atau beda? Beda. Ah, lebih tinggi yang mana? Yang memutus dong. Bapak dengan Yesus? Loh,
Ngapain ke situ, bro? Ngapain ke situ? Sekarang saya argumen kepada Kenapa ke Islam. situ? Kenapa? Kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang saja tidak bisa. Saya Kelar. menjawab dari tadi. Saya sudah menjawab beda. Kenapa kau paksakan? Saya nanya, utusan dengan yang mengutus Anda sama cuman atau argumen beda? Anda sendiri. Saya berarti 3 Muslim. Itu dibilang Sekarang sama. saya tanya sama Anda, kalau Anda mengatakan utusan dengan yang mengutus berbeda,